Baik, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya pagi hari ini? Saya sekarang ada di di Desa Janjang, tepatnya di pesarian yang Jatikusumo. Jadi yang Jatisworo, Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Nah, ini kawan-kawan, kalau kemarin saya live dan sempat berita tentang Sumur Mahgung ya, yang dimana konon yang Jatikusumo ini menancapkan tongkatnya di sana dan keluar lantung minyak mentah itu ya. Di sini sekarang hari ini saya ada kegiatan bersama tim penilai dari kantor pariwisata Blora untuk untuk melihat di Desa Janjang. Nah, kebetulan yang Jatikusumo ini dimakamkan di sini di wilayah Janjang ini. Ini ada tugu selamat datangnya pesarian. Dan ini adalah papan informasinya ya, pesarian yang Jatikusumo dan yang Jatisworo di Desa Janjang, Kecamatan Janjang Blora. Nah, saya bersama Pak Kades. Selamat siang Pak Kades. Pak Ngasih ya. Oke, sip. Ini ada tulisan dari pemerintah Kabupaten Blora, Cagar Budaya Situs Janjang. Nah, ayo Pak, kita masuk Pak ya, masuk ke kompleks pesariannya. Nanti kita akan cari tahu dan saya juga akan melaporkan apa saja yang ada di sini kawan-kawan. Oke, kita naik motor sama Pak Kades nih. Cukup rimbun ya tempat ini, adem gitu ya. Karena memang banyak tanaman peneduh atau tanaman konservasi yang ada di kompleks pesarian yang Jatikusumo. Oke kawan-kawan, sebentar sudah masuk. Oh iya, oke siap. Tadi saya juga sempat dikasih oleh-oleh sama teman-teman yang ada di Janjang ini. Nih, kawan-kawan bisa lihat ya, buah tanamannya namanya tanaman picung. Ini buahnya yang bisa dibikin untuk bibit ya nanti. Gitu kawan-kawan. Saya taruh dulu di sini. Oke, apa ini yang mau kita lakukan? Laporan pandangan mata ya, di sini ada tanaman konservasi trembesi ya, besar sekali kawan-kawan. Bisa dilihat dari samping areal makam. Diameternya mungkin kalau tidak salah sudah lebih dari 3 meter ya. Besar sekali. Dan kanebonya juga gazebo tanamannya juga ini sangat panjang ya, kurang lebih sekitar ada lebih dari 30 meter. Oke, ini bersama teman-teman dari Pok Darwis, dari BUMDes ya Pak ya, LMDH juga ada, LMDH apalagi nih yang Pak Kades juga siap. Kita akan coba ini ya, akan coba mengikuti. Monggo Bu Wahyu. Boleh? Ya. Kan yang mau dipasang. Oh iya. Kita akan diajak sama Pak Kades dan tim beliau dari beberapa unsur yang ada di Desa Janjang. Tadi saya sebutkan dari pemerintah desa, lalu dari Pok Darwis, dari LMDH dan dari BUMDesnya sudah ada Pak Kades ya? Apa? BUMDesnya ada di sini ya? Ada. Oke, dan dari BUMDes juga ada. Oke, menuju ke pertapaan. Dari LMDH juga ada. LMDH ya Pak? Ya. Apa Pak kegiatan LMDH musim-musim begini Pak? Ya, memang penanaman bibit-bibit buah di lokasi sementara di Jomblang. Di Jomblang, di Duku Jomblang ya? KPS. Mau bikin Kebun apa itu? alpukat. Oh, kebun alpukat. Alpukat apa ini Pak? Alpukat kendil kah? Atau Sementara untuk yang lokal dulu. Nah, ini kita mulai naik ya. Mulai naik ke pertapaan di Desa Janjang. Petilasan ya. Mbah Wali Janjang. Mbah Wali Janjang kalau dengan Mbah yang Jatikusumo apanya Pak? Ya itu gini, kalau Mbah Wali Janjang kan dua-duanya sudah disebut. Nah. Jamak gitu loh. Oh ya. Kalau yang Jatikusumo, yang Jatisworo kan nama apa?
sendiri-sendiri. Oh gitu ya. Iya. Oh kalau yang apa tadi? Mbah Wali Jajang. Awalnya itu dua-duanya sudah masuk dalam itu ya. Iya, soalnya kan kejamak itu. Sekitar Oke, jamak. oke. Kalau yang Mbah Jatikusumo dan Jatisworo beda-beda Pak ya. Iya. Waduh. Yang napasnya gudang garam apa napas jarum pasti terengah-engah ya. Ini kalau apa pernah dihitung nggak Pak? Jumlah stepnya ini? Yakin Pak 77? Tapi saya hitung lagi 79. Oh berubah lagi. Nanti kalau turun gitu ya Pak. Iya. Iya. Nah ini apa Bu? Buahnya dapat apa nih Bu? Sukun. Buah sukun. Aroma apa Bu? Aroma durian? Nah ini ada cerita menarik ya dari step-step yang ada di sini. Kata Pak Kades, ketika naik dihitung 77, setelah turun jadi 79. Nambah Pak. Iya. Berarti ada bonusnya Pak. Apa mungkin jenengan Nggak konsen. Nanti hitung Bu, hitung. Nah boleh ya nanti dibuktikan ya kawan-kawan kalau pas naik di Soalnya sambil pas naik di mana di pertapaan ini bisa dibuktikan bareng-bareng ya. Benarkah pas naik 77 pas turun 79 stepnya? Wah ternyata cukup ini ya kawan-kawan, cukup tinggi juga. Boleh Pak, monggo. Boleh kita lihat pemandangan dulu Pak, refreshing dulu. Nah ini dia dari puncak bukit ya di Desa Janjang. Pemandangannya ternyata cukup terbayarkan kawan-kawan. Aduh, tuh bisa dilihat ya. Ini adalah Desa Janjang, Kecamatan Jiken. Nah ini Pak Kadesnya. Bisa kenalan Pak? Namanya Pak Kades Janjang. Pak Ngasi. Pak Ngasi Janjang, asli Janjang, TY Janjang. Asli Janjang, TY Janjang. Nah, ini di atas bukit ini, aduh, pemandangannya keren ya, kawan-kawan. Recommended sekali yang pingin menikmati Blora dengan suasana yang berbeda. Saya kalau di sini malah kayak serasa di puncak, Pak. Kayak di mana itu ya? Kayak di Gunung Ungaran. Padahal di Blora ya, kayak di Gunung Ungaran. Dan bedanya ya, kawan-kawan ya, bedanya kalau di sini itu rumah atau bentuk bangunannya masih relatif ini ya Pak ya, memegang bentuk tradisional ya Pak ya. Masih bentuk tradisional. Itu kita lihat di sini ada bentuk apa ya? Bekok lulang ya Pak ya. Bekok lulang, mujur atau limas ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya. Kalau joglo Pak? Limasan nggak boleh. Oh nggak boleh. Joglo nggak ada. Dulu ada. Iya. Kawan-kawan indah ya. Sekarang sudah jam hampir setengah 11. Masih agak sejuk ya di sini walaupun tidak begitu panas. Tapi ketika sampai di atas ini itu luar biasa sekali pemandangannya. Lihat sunset sunrise bisa Pak. Oh iya, di satu tempat ya Mas ya? Iya. Jadi lihat matahari terbit dan terbenam di satu lokasi ini cukup menarik ya. Dan saya pikir juga pemandangannya bagus nih kawan-kawan. Tempat pertapaan. Jadi mungkin yang Janjang dulu memang pintar memilih tempat ya Pak ya. Tempat yang paling nyaman untuk mereka bertapa. Dan paling indah saya rasa ya. Kalau saya bilang ini paling indah sih di sekitar sini dan tempatnya cukup tinggi. Bisa lihat perbukitan ya. Sebelah sana ada lahan perhutani. Di bawah sana ada Desa Nglebur ya Pak ya. Di Nglebur, Katesan ya. Katesan itu dukuhan Janjang ya. Tadi kita ketika setelah melewati Katesan masuk ke hutan kecil itu juga lumayan bagus sih Pak pemandangannya. Kanan kiri pohonnya masih besar-besar ya. Meskipun di tengahnya sudah agak gundul ya, tapi pas di pinggir jalan masih bagus. Nah, itu dia kawan-kawan. Informasinya menarik ya dan banyak mitos ya Pak di sini ya yang sangat dipercaya oleh warga seperti tadi ya, seperti Pak Lurah juga cerita ada wayang krucil yang boleh hanya ditampilkan ketika pas acara manganan setiap tahun ya. Acara manganan setiap tahun juga orang yang punya nadar. Yang punya nadar ya, itu hanya boleh ditampilkan. Ya. Sama hari raya boleh. Selain hari-hari itu atau hari raya ada ya. Ada ya? Malamnya mau hari raya. Idul Fitri ya Pak ya? Ya Idul Fitri malamnya juga ditampilkan. Boleh ditampilkan wayang krucil ya. Itu ada beberapa. Saya lupa. Makasih. Itu katanya ada beberapa tokoh yang sebenarnya nggak bisa dilihat setiap saat ya. Itu nanti apa Pak tokohnya Mbak Semar,
Lalu Mbah ada Brojol. Mbah Brojol, Mbah Semar, Mbah Kuripan, Mbah Kuripan, Mbah Bledek, Mbah Bledek, Mbah Semar, Mbah Semar, nggih, sudah. yang satu Sekenter. Sekentir. Ya, Nah, itu Sekentir, tokoh-tokoh yang sangat dikeramatkan di sini ya, Ya, Pak. Jadi betul, tidak betul, tidak ya. sembarang waktu bisa dilihat ya. Memang nggak pernah dibuka, Oh, ya pasti buka di, nggak pernah dibuka. Kalau memang seperti mandi itu cuma dari Mbah Dalang itu ambil minyak kayu, minyak petek yang asli dari kelapa. bisa di sini, Pak. Bisa ya. Itu untuk diluluri atau Oh, seperti kalau orang mandi gitu aja. Dikasih minyak gitu, Pak ya, Iya, iya. dimandikan gitu ya. Setelah itu balik lagi ke kotak dan nggak bisa ditampilkan ya, Pak. Nggak boleh di. Enggak Tapi kalau di pas ditaruh di pertunjukan? kotak, itu ditaruh di di dinding langsung berdiri semua. Oh, gitu ya. Enggak boleh dibubukkan atau ditaruh kotak, enggak boleh. Oke. Jadi nggak boleh dicampur dengan Nggak, wayang yang nggak lain ya, boleh, wayang nggak kurcil yang lain. Jadi wayang kurcil kawan-kawan kalau ya, digendong ya, kayak gendong anak ya. bayi itu ya. Bayi, ya. Jadi wayang kurcil itu adalah kalau kawan-kawan belum pernah dengar tuh wayang yang terbuat dari kayu ya, Pak ya. Iya. Tokoh-tokohnya itu seperti tokoh apa, Pak? Tokoh kayak wayang kulit itu atau beda, Pak? Nek tokoh-tokoh dari itu sama. Sama ya, cuman Bedanya di tokoh yang 5. oh, tokoh 5 tadi ya, yang Iya. tidak ada di wayang kulit ya atau Nggak ada, wayang-wayang itu yang nggak konvensional ada. lainnya. Oke, Pak Lurah. Makasih, saya kagum loh Pak dengan pemandangan di sini. Jadi Ya, nggak apa-apa. mungkin kalau kawan-kawan biasa di perbukitan ya, di perbukitan dan bisa melihat pemandangan di gunung atau di bukit itu biasanya sih kalau bentuk bangunan rumahnya sih masih atau sudah bangunan yang modern ya Pak ya. Tapi kalau ya. di sini memang bisa dilihat ya kalau teman-teman bisa saksikan di bawah sana itu bentuknya Ya, itu memang masih tradisi, hampir sama ya. dan tradisional banget. Ya. Tradisional bentuk blora itu bekuk. itu tantangan sini. Oh gitu ya. Tradisional di sini adalah bekuk lulang ya Pak ya. Ya, bekul Dan itu blora sekali ya Pak ya. Atau 4 empyak gitu. Empat ya, patang empiak lah ya. Ya, Jadi patang patang empiak itu bekuk lulang. Kalau yang menurut panjenengan tadi yang limasan ya Pak? Limasan nggak boleh. Ini juga salah satu. Itu gini, sebenarnya tidak boleh itu kan nanti menyamai rumahnya makamnya Mbah Walin Janjang. Oh gitu. Iya. Soalnya rumahnya Mbah Walin Janjang itu kan limasan. Oh, Jadi warga tidak diperkenankan. tidak berkenankan, juga takut. Takut ya, nggak berani lah ya. Nggak berani gitu. Menyamai bentuk rumah dari ini ya, dari Ya, tokoh dari tokoh tradisi, atau tokoh wali lah. Oh, iya. Wali. Saya baru tahu Pak kalau Mbah Walin Janjang ternyata ada 2 orang ya. Ya, Yang 2 satu orang. Mbah siapa? Mbah Jatikusumo, yang Jatikusumo. Jatikusumo, Yang kedua yang Jatisworo. Jatisworo. Ya. Terus itu ya, 2 ya. Dua itu sebutannya dengan Mbah Walin Janjang. Makamnya ada di sini semua Pak. Ya, ada di Oh ya, makanya tadi ya sebelum kita naik di step-step tadi ada makamnya beliau. Ya. Kalau yang di sini nih nanti kita akan lihat juga Pak pasujutannya. Iya. Oke, kawan-kawan, ayo bersama Pak Kades dan stafnya untuk melihat seperti apa pasujutan dari Mbah Walin Janjang ya. Jadi Mbah Walin Janjang adalah sebutan untuk kedua eyang yang ada di sini, yaitu Eyang Jatisworo dan Eyang Jatikusumo ya. Nah ini adalah tapaan ya kalau bisa teman-teman bisa baca ya di sini dilihat tapaan ya, ini yang bikin perhutani Pak. Ya, Itu situs perhutani budaya ya. Iya. Dan ini memang lokasinya juga lokasi ini ya Pak, masih milik KPH Iya, Perhutani ya, KPH Cepu ya Pak ya kalau di sini ya. Oke kawan-kawan, waduh ternyata lokasinya cukup nyaman ya di sini ya. Nah ini dia. Apa-apa. Pakai satu enggak apa-apa. Oh gitu ya Pak. Mohon maaf izin. Oh ini batunya Pak yang Ya, pertama di dalam itu ya. Oh ini ada batu ya di ruangan kita dipandu sama Pak Kades langsung. Ini, Pak, ini nggak bisa masuk Iya. karena hari pagi. Oh gitu Pagi ya. sama legi nggak diperbolehkan karena ada tradisi adat, Bahwa tradisi pantangan. Nggih, oh enggak boleh ya, enggak Ya, apa-apa Pak. ini Enggak apa-apa. sekilas di luar aja nggak apa-apa. Nggih. Yang penting untuk ke Oh, dalam iya. itu untuk petilasan, Dan pasujutan juga. pasujutan, Oh, gitu. petilasan untuk Coro Jawane tempat sholat. Oh iya, Dulu tempat kan beribadahnya sholat. ya. ibadah. Dulu tipake tangan, kaki. Oh, ada ya? Itu Ada. Oh, nggih. Dari tangan di batu sampai membekas. batuk. Oh, karena mungkin keistimewaan ini ya Iya. Pak ya. Karena Tokoh-tokoh zaman dulu mungkin punya kesaktian ya, rutin. Atau karena istiqomahnya beliau ini ya Pak ya. Oke. Thank you Pak Kades. Karena Ya. ini hari pagi Oh, nggak gitu. diperbolehkan masuk, ini cuma di luar saja. Ya, kita ngikut aja Pak Lurah. Jadi Iya. sesuai dengan protokol yang ada di Desa Janjang. Tapi makasih banget loh Pak, ini udah Iya, nggak diantar apa-apa. sampai sini dan wah kawan-kawan,
ternyata tidak hanya dari sisi sebelah tadi, sebelah mana Pak? Sebelah utara atau Barat ya? barat. Ternyata dari semua sisi bisa kita lihat di sini ya. Dari 1, 2, 3, 4 penjuru. Ini bisa kita lihat dari sini kawan-kawan. Terus Ini ada di Blora, apa? di Ini kecamatan. pengunjung dari semua Pulau Jawa ada. Oh gitu. Ya dari kabupaten dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat banyak. Apalagi dari luar Jawa juga ada. Oh gitu ya Pak ya. Karena sudah mesuwur zaman nenek moyang. Oke, Jadi jadi saya tinggal mengikuti, tinggal menjalankan tradisi yang ada. dan meneruskan ya Pak ya. Ya, meneruskan. Oke. Tidak mau menghilangkan tradisi yang ada di desa Janjang. Dan mertua saya Pak, ini yang di Jakarta juga beberapa kali datang sini Pak. Saya juga nggak tahu. Jadi informasinya dari mana? Beliau Iya, juga sering datang ke Janjang ini. Iya, iya. Pripun Bu Wahyu, ini lihat pemandangannya. Mantap ya. Oke. Teman-teman, ini dari sisi barat, berarti ini timur ya. Dari sisi timurnya. Terus dari sisi timur, selatan bisa terlihat semua ya dari satu tempat. Jadi benar ya apa yang tadi dikatakan sama teman-teman Pok Darwis yang ada di mana? Di Desa Janjang ini. Kita bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam dalam satu tempat, di satu tempat ya, bisa dilihat langsung. Oke, yang sudah bergabung Mbak Ina. Oh iya. Mbak Ina selamat siang. Oke ya, ini adalah laporan saya ketika berada di Janjang, ya. Ini ada Mas Galih. Mas Ari, gimana Mas? Ini batunya ini ya. Batu bukit, batu alam ya. Ini nggak pernah dimanfaatkan sama warga untuk bangunan, nggak pernah Mas? Nggak boleh ya, atau nggak berani mungkin ya? Oke. Ya kita menjaga kelestarian saja. Oh gitu. Jadi Jenis. batunya tetap dibiarkan seperti itu. Oke. Mas Ari ini dari Pok Darwis ya Mas ya? Saya dari BUMDes. Oh dari BUMDesnya. Dari BUMDesnya. Oke. Apa Mas usaha yang sudah dilakukan BUMDes untuk ini ya mengelola tempat wisata yang sebagus ini? Saya kira view di sini cukup menarik sih. Sudah diapain aja nih Mas? Kalau dari BUMDes untuk pengelolaan ke wisata kita emang baru mulai Nggih. di tahun ini. Ya. Jadi kita masih menyusun konsep lah istilahnya. Oke. Baru menyusun konsep. Nanti kalau konsepnya kita sudah jadi, kita baru akan merealisasi tempat ini menjadi lokasi wisata. Oh gitu. Masih dalam bentuk master plan ya? Ya master plan. Oke. Makasih ya Mas Ari ya. Siap. Oke. Baik kawan-kawan, itu ya sementara informasi yang bisa saya laporkan atau saya sampaikan dari atas Bukit Pertapan ya. Iya. Atas Bukit Pertapan di Desa Janjang. Kita jadi betah ya melihat melihat pemandangan di sini. Cukup bagus ya karena dari 4 sisi bisa kita lihat dari puncak ini. Ini ada bendera. Oh, apa itu Pak? Bendera merah putih. Bendera merah putih. Ini sudah Gimana 3 sejarahnya Pak? tahun. Ya. 3 tahun, setiap tahun saya ganti dengan benderanya. Oh, gitu ya Pak ya. Untuk menguri-uri dulu untuk perjuangan juga Pak Karno. Dulu Pak Karno juga pernah silaturahmi di tempatnya Mbah Walin Janjang. Oh, di tempat ini kah? Iya ada. Oh, gitu pernah. ya. Iya. Oke, Pak Karno. Pak Karno. Di Proklamator sini kan ada RI itu ya? perjanjian Lenggarjati juga ada. Oh, gitu Di ya. sebelah itu Katesan. Oh, di Duku Katesan. Iya Ya? itu. Oh, Itu juga. Iya Pak ya. dalam bentuk apa itu Pak? Perjanjiannya dalam bentuk tulisan kah? Apa seperti apa itu? Ya nggak tahu cuma Itu ada ceritanya, perjanji. Pak, tunggaknya Jati itu masih ada. Oh, gitu Di ya. dekatnya kali, sungai Geng. masih ada. Siap. Tunggaknya masih ada. Oke, Pak Kades, banyak sekali informasinya ya yang bisa kita dapatkan dari sini. Di pegunungan yang sejuk ya di perbukitan ini. Nah, kawan-kawan nanti akan kita buktikan ya. Saya akan akhiri dulu live streamingnya. Saya akan coba hitung berapakah jumlah step yang ada hitung loh Bu. yang ada di Wah, pertapaan ini. hitung. Apakah benar tadi kita hitung pas naik 77 dan setelah baliknya jadi 79? Itu benar atau tidak? Iya, Nanti ini- dibuktikan. Ini harus dibuktikan ya. Teman-teman harus bisa datang ke sini langsung untuk membuktikan benar tidaknya mitos tersebut. Mungkin bisa kita hitung ya bareng-bareng. Tiap minggu juga banyak goes naik ke. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi mereka nanti sepedanya di bawah sana, terus Mau hitung? oke siap. Ayo. Mulai dari sini ya. Sini ya, hitungnya ya.
Sini atau sini, Pak? Kita akan ngitung stepnya. Berarti yang step ini termasuk step, Pak? Termasuk step ya. Oke. Kawan-kawan bisa lihat ya ke bawah sana. Ya. 1, 2. Ini yang satu. Oh, 1 ini ya. Iya. Balik lagi. 1 ya. ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, ya, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 1, 42, 43, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas 60 ya, 60 sini, 60 ya, 60, 1, 62, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, Ya, 8. 8. 8 ini. Oh gitu ya? Ya. Boleh percaya dan tidak percaya ya. Berapa? Beda ya. Jadi tadi bisa dibuktikan kawan-kawan. Ya. Iya. Bu Kabid tadi menghitung sejumlah 76 dan Pak Kades. Iya, sudah 1 ya. Ya. Dihitung. Ya, dihitung. Ya sudah dihitung. Aneh ya. Dihitung. Nah, harusnya kalau mau berhitung bersamaan. Iya. Tahu titik Loh, tapi- awal, titik akhir. Bareng ora bener kabeh. Nah, beda persen di titik awal, titik akhir ya. Oh gitu ya. Wah ya, ini ada perdebatan kecil kawan-kawan tentang jumlah step yang ada di pertapaan di ini ya, di Janjang. Oke, setelah dari pertapan kita mau diajak sama Pak Ades untuk melihat kompleks makam dari yang Janjang ya, itu yang Jatiswara dan yang Jatikusumo. Ini juga stepnya mau dihitung lagi nggak Pak? Sama kali ini ya. Ini relatif sedikit ya stepnya, jadi tidak sepanjang atau sebanyak yang ada di mana di ini di pertapan ya. Letaknya di bawahnya ya, di bawah pertapan. Jadi tidak jauh ya dari pertapan. Nah ini dia kawan-kawan. Kita sudah masuk di komplek makam yang Jatikusumo dan Jatiswara ya. Tokoh yang cukup ternama ya di Blora ya. Sangat terkenal, dan kalau kemarin hari kita di Desa Ledok itu adalah tempat persinggahan dari yang Jatikusumo ya, yang konon pernah menancapkan tongkat dan keluar minyak mentah. Nah ini kawan-kawan, ini ada bisa kita lihat ya, sebuah meja batu ya, meja batu. Ini dari sini aja Mas, atau dari dulu sudah dari sini atau Baru. Oh baru ya, kalau ini dipindahkan dari luar komplek dan sekarang ada di sini. Kalau di sini ada pohon besar, ini pohon apa nih Mas? Beringin kah? Bukan ya? Ini ada satu jenis pohon yang cukup besar kawan-kawan, ada diameternya juga cukup gede ya. Saya rasa ini juga termasuk pohon konservasi ya, pohon untuk tanaman pelindung atau perlindungan. Nah itu juga ada. Kalau yang itu apa Mas? Randu alas ya Mas? Ya, pule, Pak. Oh ini pule? Bener ya? Ini pule ya? Itu kepoh. Oh ini kepoh ya? Itu loh yang besar. Kalau itu kepoh. Oh iya, itu ada pohon yang gede, itu adalah pohon kepoh ya, salah satu pohon konservasi juga yang raksasa sekali gedenya.
Ini kawan saya Pak Morindra Krisna pasti senang ya kalau lihat pohon sebesar ini. Dan kelihatan juga banyak sekali bijinya yang jatuh. Itu bisa digunakan untuk bibitnya ya. Itu diameter tanamannya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter yang pangkal di bawahnya. Oke, sejuk ya di sini kawan-kawan. Sangat sejuk di kompleks makamnya Mbak Eyang Jatikusumo. Ini juga ada bahan baku untuk meja ya, meja batu. Keren Siapa ini. yang mau beli gitu loh. Siapa yang mau beli? Mau pesan meja. Pak Lurah mau jual? Enggak apa-apa. Menerima pesanan Oh gitu ya. meja dari batu. Teman-teman, ini ada penawaran ya dari Pak Kades, Pak ngasih meja batu ini diameternya berapa nih Pak tingginya Pak? Ya sesuai pesanan. Oke, ini mungkin sekitar 1,5 meter ya tingginya, tapi memang nggak sama ya. Ya. 1,5. Mana Bu? Untuk atasnya kayak Iya tahu ya, panjangnya ini kan sekitar ya 2 1, meter. 2, 3 meter ya, dan tingginya 1,5 meter nih. Bentuknya seperti ini kawan-kawan, dan ini sudah tipis ya, sudah bentuknya sudah seperti Dari meja. lahirnya sudah seperti ini. Wih, keren ya. Ini mungkin ngangkatnya aja ya Pak yang agak susah ya. Ini Oh iya, itu ada juga ada. 10 orang. 10 orang ya untuk ngangkat ini. Ini memang dipahat atau memang aslinya seperti ini Pak? Asli. Sudah asli ya. Ya, Oh, ini kawan-kawan belum menarik ini ya. Belum direnovasi sudah Yang seperti ini. yang mau bikin taman ya untuk garden gitu. Menarik sekali di sini. Ada. Di sini Taman ternyata sekalian. Ya, salah. cukup ini ya, cukup ada bahan bakunya untuk bisa. Ini ada yang lebih gede lagi kawan-kawan. Di bawah pohon terbesi ya, ada bahan baku untuk meja kebun ini. Jadi anti karat dan anti apa nih, anti rusak lah kalau. Nah ini juga gede juga, ini kurang lebih tingginya 1,5 meter, tapi masih gede yang tadi, masih panjang yang tadi. Dan panjangnya kurang lebih 2 meter. Oke. Dari mana Mas nih asal meja batunya Mas? Dari hutan sana. Dari hutan. Diangkat 10 orang. Gimana cara ngangkatnya Mas? Ya digotong. Digotong ya? Oke. Ya. Di sebelah sana ada tanaman terumbu juga, tanaman sumber mata air. Besi. Kalau ini tanaman apa Mas? Ini yang ini. Mahoni ya? Bukan. Dasaran ngesete mungkin. Iya, ngesete mungkin. Kurang tahu ya. Oke. Yang jelas di sini tanamannya besar-besar dan pasti nggak ada yang berani nggak berani motong sembarangan lah di kompleks makam yang Jatikusumo ini. Nah sebelah sana adalah kompleks makamnya ya kawan-kawan. Itu dia laporan saya dari Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Sebentar, saya mau sapa dulu nih kawan-kawan yang sudah menonton video saya dari tadi. Oke, siapa nih? Mas Aminuddin. Selamat siang. Apa kabar? Saya ini dulu ya kawan-kawan, minum dulu. Tadi setelah naik sebanyak 77 versinya Pak Kades. 78 versi Pak Kades. Ternyata 76 versinya Bu Kabit ya. Step yang ada di pertapaan tadi. Oke, Mbak Ina masih menonton. Bentar. Ya ini teman-teman kayaknya udah mau melihat seputar makam. Kita ikuti ya, kita coba ikuti beliau. Tuh. Ini ada kayu jati yang sudah dipotong, mungkin mau dipakai untuk bahan bangunan ya di sini. Nah, begitu kawan-kawan. Di sini di setiap tahun memang ada kegiatan rutin tahunan ya, biasa disebut manganan. Manganan itu apa ya? Kayak semacam syukuran gitu. Syukuran setiap tahun di sini ya. Oke, saya mungkin akan sedikit melihat kompleks makamnya dan memang di hari-hari tertentu memang kita nggak boleh atau nggak diperkenankan masuk ya. Wah, ada batu lagi. Mana Mas? Wah iya ini dia. Kawan-kawan, tadi masih dalam bentuk ini ya, bahan bakunya. Kalau yang ini sudah ditata seperti meja ya. Meja dari batu nih, bisa dilihat ukurannya. Kalau air mineral aja segitu, ini mungkin lebarnya dekat 1 meter ya Mas ya? Ada 1 meter dan panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter lebih ya. 2 meter lebih. Ini dicagak atau dikasih ganjelnya dari kayu ya.
dari kayu. Menarik ya kawan-kawan. Ini beratnya jangan ditanya. Yang bawa ini paling enggak orang 10 ya. Kalau baru orang 4 aja kayaknya enggak kuat. Enggak kuat. Bagus Mas ini batunya Mas. Keren. Biasanya kalau di pasaran sini harganya sampai berapa Mas kayak gini? Belum tahu ya. Pak Kades mungkin yang tahu ya. Nah, ini tadi kawan-kawan yang saya lihat ada pohon trembesi yang dari bawah. Itu ternyata diameternya besar sekali. Ini kalau orang sini bilang pohon meh ya Mas? Iya, Pohon meh ya, trembesi atau yang buahnya biasa ada yang bilang trembesi. Trembesi. Tapi untuk wilayah sini kan pohon meh. Buahnya bisa dibikin ini Mas ya, kuaci minde ya, minde ya, kayak kuaci yang rasanya pahit-pahit enak gitu. Ini diameternya gede banget sih. Diameternya mungkin, oh ya itu buahnya bisa dilihat ya. Ini buah trembesi atau buah. Diameternya ada sekitar 1,5 sampai Ya, hampir 2 meter. 2 meter. Keren, gede nih kawan-kawan. Bisa dilihat ya dari bawah ke atas. Wih, kanopinya juga besar sekali. Ini adalah tanaman konservasi ya kawan-kawan. Jadi tanaman trembesi ini ketika ditanam di satu tempat dia akan cenderung bisa menjaga sumber mata air yang ada di sekitar tempat itu. Oke ya, gitu ya kawan-kawan ya. Sementara saya akhiri dulu siaran saya pada siang hari ini di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Jadi di kompleks makam yang Jatikusumo dan yang tadi sebelumnya di Pertapan ya, di Pertapaan. Tak jauh dari kompleks makam tersebut. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Ya mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang kurang. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita akan live lagi setelah menuju di Gua Lawa. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.